Berawal dari cerita seorang wanita sales rokok dari kota kecil di daerah Jawa Timur. Sebut saja Wati. Wati bekerja di perusahaan rokok dan perusahaan rokok tersebut menjual dan memproduksi rokok khususnya di daerah Jawa Timur. Dan Wati setiap harinya bekerja jam 8 hingga larut petang. Biasanya sampai jam 6, jam 7, atau bisa sampai setengah 8 malam. Karena dia harus membuat laporan dan laporan itu harus segera diberikan pada atasannya. Wati setiap jam 8 dia sudah mulai bekerja beserta satu mobil box beserta sopir. Dan dia berkeliling di daerah pedesaan-pedesaan di daerah Jawa Timur. Atasannya kepada Wati berkata, "Wati, kamu dengan Pak Sidi," sebut saja sopirnya, bernama Pak Sidi. "Wati, kamu nanti bersama Pak Sidi itu tertera schedule daerah-daerah dan pedesaan-pedesaan yang harus kamu kunjungi, dan kamu harus memperkenalkan rokok produk baru ini ke warung-warung ataupun ke toko-toko yang kamu kunjungi," kata atasannya kepada Wati. Dan Wati mengatakan, "Iya Bu, siap, saya akan melaksanakannya bersama Pak Sidi. Semoga lancar dan produk rokok segera habis." Waktu berselang beberapa saat, berapa menit, Wati berangkat bersama Pak Sidi menuju daerah-daerah yang sudah terjadwalkan dari atasannya. Tidak lupa di dalam mobil box, Wati membuka bekalnya untuk sarapan pagi. Karena tidak sempat dia sarapan pagi, biasanya Wati selalu membuka bekal sarapan pagi dan makan di mobil box bersama Pak Sidi. Kemudian Wati memakan bekalnya yang hanya satu bungkus nasi pecel, dan juga dia membawakannya untuk Pak Sidi satu bungkus nasi pecel. Dia kemudian setelah selesai makan berhenti sebentar untuk minum dan cuci tangan dengan air yang dia bawa dari rumah. Kemudian Wati dan Pak Sidi melanjutkan perjalanan di pedesaan-pedesaan. Sampailah dia ke warung-warung dan toko-toko mengenalkan produk baru rokok yang dia pasarkan. Dia mengatakan kepada ibu warung bahwa dia punya produk baru rokok yang murah dan terjangkau untuk masyarakat sekitar. Dia mengatakan kepada ibu warung, "Bu, saya memasarkan rokok produk baru nih Bu, harganya murah dan terjangkau. Bisa Ibu dipasarkan di sini, ataupun Ibu nanti saya bisa titip produk, dan nanti kalau sudah terjual seminggu sekali saya kemari untuk mengambil hasil penjualannya. Gimana Ibu setuju?" kata Wati kepada ibu warung. Dan ibu warung mengatakan, "Oh bisa. Tapi saya tidak nitip jual saja, saya langsung beli. Saya coba satu slop ya Kak." "Oh iya Bu, bisa." Kemudian Wati memberi satu slop kepada ibu warung untuk dibelinya. Wati langsung mengatakan, "Terima kasih Bu, rokok saya sudah terjual satu slop." Kemudian Wati bergegas untuk kembali ke mobil box bersama Pak Sidi melanjutkan penjualannya ke warung-warung dan toko-toko berikutnya. Kemudian Wati mengatakan kepada Pak Sidi, "Pak, kita sudah menjualkan satu slop, ada pembukaan yang baik pada pagi hari ini." "Ya, kita syukuri saja Wati," kata Pak Sidi. Kemudian dengan berjalannya waktu, Wati terus mengunjungi warung dan toko. Sudah memasarkan beberapa rokok yang ia jual, mendapatkan berpuluh-puluh slop yang ia jual. Kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, hampir maghrib. Kemudian Wati mengatakan kepada Pak Sidi, "Pak, ayo kita sudah selesai, kita harus pulang, kita harus menuju ke kantor lagi." Oke. Kemudian
Jalan yang dituju Wati ingin cepat kembali ke perusahaan atau kantor yang ia tempat bekerja. Sepertinya Pak Sidi salah jalan. Kemudian dia melihat dari kejauhan ada seorang kakek-kakek di hutan belantara yang berjalan memakai caping, tapi dia menunduk. Wati mengatakan kepada Pak Sidi, "Pak, ini lewat mana? Kok jalannya sepi? Kita tadi kan nggak lewat sini, Pak," kata si Wati kepada Pak Sidi. "Iya ya, kita tadi nggak lewat sini. Mungkin jalan ini bisa menjadi jalan alternatif kita menuju kantor kita, Wati," kata Pak Sidi kepada Wati. "Iya Pak, mungkin saja. Sebentar Pak, di situ ada bapak-bapak pakai caping. Kita bisa tanya Pak, ini jam berapa?" Masih jam 5 lebih, hampir setengah 6. Tapi bapak itu nggak kelihatan mukanya, dia menunduk," kata Wati kepada Pak Sidi. Pak Sidi mengatakan, "Sudah, tanya aja dulu kamu." Kemudian Wati dan Pak Sidi berhenti sebentar di depan bapak tersebut. Pas bapak tersebut berdiri di dekat pohon, kalau Jawa mengatakan pohon turi. Kemudian Wati bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, bapak tahu arah ke jalan raya? Soalnya tadi saya tidak lewat sini Pak. Saya mau nembus ke jalan raya ke tempat saya bekerja." Kemudian kakek tua itu mengatakan, "Oh iya Mbak, jalan ini memang satu-satunya menuju jalan raya," kata bapak tersebut kepada Wati. "Oh ya Pak, terima kasih. Jadi kita harus lewat mana ya Pak?" "Sudah, ikuti saja jalan ini terus ke depan. Kemudian seperti ada belokan, ada 2 arah ke kanan dan ke kiri. Kalian berdua langsung saja terus belok ke kiri." "Oh ya Pak, terima kasih." "Bapak kok sendirian?" kata Wati kepada bapak tua. "Oh iya, saya habis dari ladang." "Bapak kenapa tidak sama kakek-kakek yang lain, teman-teman yang lain?" "Ya, kebetulan saya senang sendiri di sini." "Terima kasih Pak." Kemudian Pak Sidi memberikan tanda seperti mengedip-ngedip mata supaya Wati segera selesai bertanya dan meneruskan perjalanan untuk pulang menuju ke kantor. Semakin larut, sebentar lagi maghrib, dan kakek tua itu memakai baju lurik, topi caping, membawa cangkul, hanya dan celana lusuh tanpa kelihatan mukanya, dan dia menunduk. Wati hanya bisa melihat badan dan jambang kakek tersebut. Kemudian Wati mengatakan kepada kakek caping tersebut, "Terima kasih Pak, terima kasih." Kemudian Pak Sidi langsung menyalakan mesin mobilnya, dan Wati langsung menatap ke arah depan, mengiyakan dengan anggukan supaya Pak Sidi segera menyetir dan mengendarai dengan cepat mobil box tersebut. Di tengah perjalanan, Wati langsung bilang kepada Pak Sidi, "Pak, Bapak curiga nggak sama kakek tadi?" "Iya, coba kamu lihat ke belakang, masih ada nggak?" kata Pak Sidi kepada Wati. Wati kemudian tengok ke belakang, ternyata kakek tadi sudah tidak ada. "Pak, sudah tidak ada kakeknya tadi, padahal baru 1 detik kita berjalan. Harusnya kakek tersebut masih ada." "Sudah, jangan dibahas. Kita harus cepat-cepat sampai ke kantor." Langsung Wati dan Pak Sidi bergegas menuju kantor. Kata Wati, "Pak, kita harus belok kiri," kata kakek tadi. Iya, aku ingat. Belok kiri dengan jalan yang sangat sepi. Azan maghrib sudah memandang, tapi Wati dan Pak Sidi belum sampai ke kantor. Wati dan Pak Sidi berdoa dalam hati, semoga dia tidak disesatkan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. "Ayo Pak, kita berdoa
Semoga kita cepat sampai jalan raya yang dikatakan kakek caping tersebut. Iya, iya, iya. Kemudian Wati mendengar ada suara lalu lalang kendaraan. Dan Wati langsung berteriak, "Pak, itu Pak, kita sudah sampai jalan raya." Dan Pak Sidi mengatakan, iya, benar, kita sudah sampai jalan raya. Sudah, kita harus tenang. Setelah sampai jalan raya, Pak Sidi melihat ke kanan dan ke kiri. Dia sudah hafal jalan mana yang harus dituju untuk menuju kantornya. Kemudian Wati dan Pak Sidi sangat lega mengendarai dengan cepatnya, dan kemudian sampailah ke kantornya. Teman-teman salesnya dan atasannya mengatakan, "Kamu kemana saja? Teman-temanmu sudah sampai dari mulai jam 6:30. Kamu baru sampai hampir 6:30. Dan Wati, Pak Sidi menceritakan apa yang terjadi tadi di tengah-tengah pekerjaannya menuju kantor. Sudah menemukan jalan menuju kantornya. Pak Sidi kemudian atasannya mengatakan, "Makanya hati-hati, kalau bekerja harus berdoa dulu dan diingat-ingat jalannya. Kalian berdua kan sudah lama menjadi sales. Dan kamu Pak Sidi, kan kamu sudah lama menjadi driver." "Iya Bu, maaf." Dan Wati mengatakan, "Iya Bu." Setelah itu Wati beserta Pak Sidi membuat laporan untuk diberikan kepada atasannya.